Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudara, adik-adik sekalian. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dalam program Sapaan Gembala GKI 5 dengan saya Pendeta Hadi Cahyono. Hari ini Selasa, tanggal 28 Mei 2024. Saya akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Stefanus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur datang kepada Tuhan dalam doa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tolonglah kami ya Tuhan, melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Ibu bapak sekalian, kata Stefanus pertama kali muncul di Alkitab dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayatnya yang kelima. Stefanus, sebenarnya ada dua tokoh Stefanus di Alkitab. Yang pertama adalah Stefanus ini yang dalam bahasa Yunaninya Stefanus. Yang satu lagi Stefanus yang ada di dalam Kisah Para Rasul berikutnya yang diceritakan oleh Paulus, yang dalam bahasa Yunani namanya adalah Stefanas. Jadi kalau di Alkitab ada dua Stefanus, artinya dalam bahasa Yunaninya orang yang berbeda, namanya berbeda. Ya, kita akan membaca Stefanus, tokoh yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 6. Kita membaca ayat 5 sampai dengan ayat 7 demikian. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Inilah firman Tuhan yang kita baca saat ini. Ibu bapak sekalian, jadi Stefanus ternyata adalah satu dari antara 7 orang yang dipilih untuk melayani jemaat, yang dalam peran itu melayani orang miskin yang dalam pejabat gerejawi biasa disebut juga dengan diaken. Di GKI, khususnya GKI yang bukan Priangan, jabatan gerejawi diaken sudah tidak ada. Tetapi di gereja-gereja lain, termasuk GKI yang klasis Priangan, masih ada jabatan diaken. Diaken di sini secara khusus memiliki tugas untuk melayani meja. Di situ ditentukan orang-orang yang memang disepakati jemaat yang penuh iman dan Roh Kudus, dikatakan di sini. Menariknya Bapak sekalian, Stefanus ini yang sudah diberkati, didoakan dan ditumpangi tangan oleh para rasul, begitu luar biasa pelayanannya sehingga firman Allah semakin banyak tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Ada hal yang menarik yang saya ajak untuk kita perhatikan Ibu Bapak sekalian, peran dari para diaken, para pelayan meja ini sungguh luar biasa, bukan hanya melayani meja, tetapi karena pelayanan mereka, akhirnya pewartaan Injil Kerajaan Allah, pewartaan firman Allah semakin tersebar. Apa yang saya ajak untuk kita maknai dari firman Tuhan ini, Ibu sekalian? Apapun kedudukan, jabatan, ataupun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, dan diurapi Roh Kudus, maka pelayanan itu akan mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat, dan juga memuliakan Tuhan, sehingga banyak orang diberkati dan dimenangkan. Saya mengajak kita untuk mensyukuri apapun jabatan, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, dan kita berkomitmen untuk melakukannya. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, dengan penuh dedikasi, dan tentunya penuh dengan iman dan urapan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Mari kita terus berdoa, memohon tuntunan pimpinan Roh Kudus, dan juga kita terus minta diberkati Tuhan agar pelayanan kita menjadi berkat. Kita tahu Stefanus ini bukan yang Stefanas, akhirnya dia juga menjadi korban ataupun juga harus berkorban nyawa dalam pewartaan Injil. Stefanus mengakhiri hidupnya atau diakhiri hidupnya dengan cara dirajam batu oleh orang-orang Yahudi yang tidak menyukai pelayanan Stefanus. Dan akhirnya
Stefanus menjadi martir pertama dari gereja mula-mula. Ibu sekalian, mari kita terus meyakini ketaatan, kesungguhan, kesetiaan kita dalam karya Kristus, bahkan pengorbanan kita pada akhirnya nanti akan menjadi titik tolak bagaimana kerajaan Allah terus diberitakan. Selamat, tetap setia melakukan tugas panggilan pelayanan kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mas Gaya, sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh baca dan kami renungkan. Kami bersyukur boleh kembali mengingat akan siapa Stefanus, orang Kristen martir pertama di gereja mula-mula, yang menunjukkan dedikasi, totalitas, dan kesungguhan karya pelayanannya yang memberkati banyak umat dan memuliakan Tuhan. Ajar kami juga untuk tetap setia dengan tugas panggilan kami dalam melayani pekerjaan Tuhan hingga maut ataupun hingga Tuhan menjemput kami dalam kekekalan dan keabadian. Tuhan, kami bersyukur saat ini bersama-sama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 27 Mei. Bapak Sutanto Harto, dari Mesiani Wijaya, Saudari Ratna Uli Pasaribu, dan Bapak Ciu Citet. Juga yang pada tanggal 28 Mei berulang tahun Ibu Dina Lisbeth, Ibu Susi Rusli, Saudari Sofi Nicole Saraki, dan Ibu Sukristini. Biarlah di tambahan usia ini Tuhan, mereka sungguh bersyukur, berbahagia, bersuka cita bersama orang-orang terkasih. Mereka hidup penuh cinta kasih Tuhan, makin taat dan setia kepada Tuhan, dan Tuhan terus memberkati karya kehidupan, keluarga, dan dimanapun mereka berada. Kami bersatu berdoa juga saat ini untuk orang-orang yang dalam perjuangan mereka, dalam sakit penyakit, dalam pemulihan pengobatan. Tuhan memberkati untuk senantiasa Ibu Trisna Ningsih, untuk Bapak Tony Talar, untuk Oma Nani Pangestu. Juga kami mendoakan untuk yang pemulihan Ibu Setiawati Husada pasca operasi, dan juga beberapa saudara yang belum bisa kami sebutkan dalam perjuangan mereka untuk pulih dan sembuh kembali. Kami teringat juga untuk Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, untuk Oma Budi, untuk Oma Sayan, untuk Oma Heni Cahya, juga Oma Sylvia Intan, Ibu Vera, dan juga beberapa yang saat ini masih terus berjuang untuk menghadapi segala sakit penyakit dalam tubuhnya. Tuhan limpahkan kasih karunia kuat yang daripada Tuhan sendiri. Kami serahkan seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan dalam segala perjuangan keseharian mereka dalam rumah tangga keluarga, suami istri, anak orang tua, dan juga dalam perjuangan anak-anak di bangku sekolah, bangku kuliah. Mereka yang sedang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan terus menolong berkati, dan mereka yang sedang berproses untuk masuki mahtera rumah tangga, Tuhan menolong berkati. Terima kasih, kami teringat saat ini untuk keluarga almarhum Dr. Hendra. Tuhan yang akan memberikan kekuatan penghiburan untuk istrinya, Ibu Yosepin, untuk anak-anaknya, Ibu Adeline, Ibu Monica, dan Bapak Dev, serta keluarga mereka. Kiranya kekuatan penghiburan sejati daripada Tuhan terus dinyatakan, buat mereka segera berpulih, dan mereka menemukan rencana yang indah di kehidupan untuk mereka semakin semangat dan setia mengikut dan melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kehidupan kami, juga untuk bangsa dan negara kami di berbagai tempat, daerah terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor. Tuhan terus menolong berkati upaya daya pemerintah dan sukarelawan untuk membantu memulihkan, menolong para korban. Inilah doa kami Tuhan, kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.